Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ini habis absen dulu. Ya. Jadi sekarang absennya online, tapi tetap bekerja. Ya, beres ya. Nah, ini aku mau aku pegang ini. suaranya jangan terlalu kenceng dong. Oke. Bocah-bocah lagi main di rumah. Aku yang ini. Hari Aku yang ini nyonya tadi. aku kebetulan lagi bongkar-bongkar ini nih. Lagi apa namanya? Jemur-jemur ulos. Enggak deh. Ulos ini ya. Kalau apa ada baiknya sekali nyata. juga dijemur. Ya. Ini coba. Jadi saya jadi kepikiran mau ngomongin soal ini Batak. Nah, ya kan? Nah, jadi saya sambil nanti mau jemur, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini setidaknya Ini punya kamu. ada hal-hal yang menarik lah gitu. Nah, karena Kamunya sini. Aku lagi berat. Ini dari ulang ya. Dari ulang kok, dia udah pindah. Karena sebagai orang Batak, saya sendiri, jadi saya buat judul video ini tuh bangga jadi orang Batak, tapi tuh. Jadi ada hal-hal, tentu setiap suku juga mungkin kayak gitu lah ya, pasti ada hal-hal yang membanggakan, ada hal-hal yang kurang apa ya, kurang serak atau kurang berkenan, nggak tahu lah gitu. Nah, saya mau cerita sebagai seorang Batak, saya bangga jadi orang Batak gitu. Bangganya kenapa? Karena kita tahu semua lah, tiap suku itu kan punya ciri khas ya, atau ada stereotip seperti itu. Ada yang bagus, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Nah, kalau orang Batak itu biasanya dikenal gigih, berani, bertanggung jawab, macam-macam lah. Jadi sifat-sifat yang menunjukkan apa ya, kerja keras, tangguh, nah seperti itu deh. Itu di mana-mana biasanya Batak diidentikan dengan kayak gitu. Walaupun nggak semua sebetulnya, nggak semua orang Batak. Gitu. Banyak orang Batak yang jauh dari karakter itu. Nah, biasanya kan itu ketika dikontrakan dengan suku lain, misalnya ya. Jadi saya dulu pernah ngakak waktu ada teman bilang gini nih, menganalogikan antara suku Batak dengan suku lain. Jadi katanya kalau gini, kalau orang Batak tuh misalnya dia gini, oh, awas dulu ya, gue bunuh loh ya, gitu. Itu udah marah banget, itu nggak akan diapa-apain tuh gitu. Tapi katanya kalau orang non Batak, orang Jawa ngomong gitu, sampean jangan macem-macem ya, tak bunuh, tuh udah mati sebetulnya. Jadi analoginya kayak gitu. Jadi lucu juga, kocak-kocak juga. Aku dulu pertama sekali ke Jakarta ini, banyak hal yang apa ya, mengagetkan juga. Jadi menyadari bagaimana diriku dimaknain orang lain yang non Batak. Jadi pernah dulu tinggal di suatu tempat, masih daerah sini lah gitu ya. Terus ada tetangga tuh datang ke rumah, ceritanya mau pinjam duit gitu. Nah, aku kebetulan nggak punya duit gitu. Jadi terus ya udah, dia ngomongnya gini, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa nanti mingguan gitu. Maksudnya apa ya? Nah, gue nggak ngerti kan mingguan apa gitu. Terus, nah di lain waktu dia datang lagi minta tolong, kebetulan aku ada, jadi aku kasih. Pas balikin, dia nanyanya gini, berapa tan bunganya gitu. Apa gitu. Nah, aku nggak dia cerita bahwa rata-rata orang Batak di sini tuh ya kayak gitu, kalau tetangga yang minjem duit lalu. Nah, aku pikir, aduh, ini stereotipnya kok jelek banget ya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kurang menyenangkan. Tapi banyak hal yang membanggakan buat saya pribadi dari orang Batak itu ya. Saya dulu pernah punya atasan, punya bos orang Cina. Jadi kami sering kalau makan siang ngobrol-ngobrol lah. Jadi Cina sama Batak itu agak-agak mirip.
kekerabatannya kuat, tinggi. Jadi misalnya gini loh, kalau ibaratnya kita terlantar di suatu daerah, di suatu negara lain yang kita nggak tahu, terus ketemu orang, kebetulan sama-sama orang Batak, nah itu jiwa ininya tinggi gitu. Orang Cina juga begitu. Nah aku nggak tahu emang orang lain nggak kayak gitu, suku lain yang nggak kayak gitu, nggak ngerti deh gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin yang paling bagi yang non Batak, yang paling khas, yang paling kental dengan orang Batak adalah adatnya gitu kan. Saya waktu kuliah dulu di USU, di FISIP USU, mata kuliah antropologi ya, itu dosennya orang ibu apa ya, lupa saya tuh, orang Melayu deh. Itu saya ingat banget itu, dan saya rasanya kayaknya bangga banget. Jadi waktu itu ibu itu bilang gini, Batak itu adalah salah satu atau mungkin satu-satunya suku etnis di dunia ini yang memiliki apa ya, ini adat yang paling rumit dan paling lengkap, yaitu Dali Handatolu itu. Tahu kan Dali Handatolu? Soba marhula-hula, elek marboru, apa ya? Merdonga tubuh, lupa saya. Itu orang Batak tahu lah itu. Nah, itulah landasan orang Batak dalam menyelenggarakan adat dan kehidupannya sehari-hari. Nah, adat ini memang apa? Zaman dulu ya jadi acuan orang Batak kan, atau semua etnis lah pasti adat istiadatnya jadi acuan dalam. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, apa cuma saya aja yang mikirin ini. Makin kesini, makin ke era modern ini, saya pikir ada hal-hal yang menurut aku jadi lebay gitu loh. Lebaynya apa gitu? Apa-apa dikaitkan ke adat, apa-apa diadatin gitu, diselenggarakan. Jadi misalnya sebuah kegiatan yang harusnya itu bukan adat diselenggarakan menjadi ini adat, jadinya rumit gitu. Karena begitu adat itu kan rumit banget kan. Oh ini siapa yang datang, ini boru hula-hula, macam-macam lah gitu. Nah saya nggak tahu apakah memang dari dulu seperti itu atau ini perkembangan aja. Misalnya gini loh, yang kalau aku perhatikan, orang Batak itu suka mencampur adukan antara acara gereja, ibadah kerohanian dengan adat ya. Sebetulnya enggak masalah sih gitu. Cuman misalnya kayak ini, yang aku tahu, yang jelas-jelas ada ininya di adat Batak itu seperti kayak pernikahan, kematian, kemudian masukin rumah, lalu ini anak ya. Pokoknya ada beberapa deh yang itu memang ininya adat gitu. Tapi hal-hal lain, misalnya kayak gini nih ya, CD, naik CD ya. Kalau anak-anak apa Batak Protestan naik CD, atau kalau di Katolik Krisma. Itu menurut aku itu ini gereja, ini kerohanian gitu loh. Gak ada urusan dengan adat gitu. Tapi bagi orang Batak dan ini sudah terjadi ya, yang kebetulan punya duit gitu ya, kalau anaknya CD lantas bikin acara, dan bikin acara itu saya pernah menghadiri acara CD, gila, itulah kayak acara pernikahan tau, dibuatnya di gedung, lalu itu masuk hula-hula ini, lalu rombongan ini, aduh, aku nggak tahu ya ini salah kaprah atau apa, nggak ngerti deh ya gitu toh. Ya memang sih nggak salah ya, hak mereka juga, cuman saya pikir ini apa nggak jadi melenceng ya gitu. Akhirnya apa, bukan apa-apa ya, hal-hal kayak gini kan cenderung jadi diikutin orang, terus akhirnya nanti ada orang yang mungkin memaksakan diri untuk menyelenggarakan pesta kayak gitu, padahal harusnya itu peristiwa rohani yang misalnya ya di sini mungkin sampai ke rumah ya berdoa bersama, makan bersama, seperti itu aja, lalu ngasih nasihat-nasihat ke anak yang CD ya boleh lah gitu. Nggak ngerti deh, itu yang pertama menurut aku. Kemudian yang kedua, yang buat aku agak ganjal di budaya orang Batak, budaya itu apa ya gini ya. Jadi gini loh,
Orang Batak itu emang sering berkumpul, senang berkumpul, senang bikin kelompok-kelompok ya, dan itu bagus banget sebetulnya. Itu ya harusnya jadi tempat aspirasi, penyaluran aspirasi atau membuat komunitas itu makin berkembang gitu ya. Tapi ya itu tadi mungkin efek apa, gaya hidup hedon gitu ya, hedon zaman now gitu. Jadi kayaknya di semua acara itu orang tuh cenderung harus tampil kayak ke pesta gitu. Nah saya nggak tahu deh ya, misalnya ini ya, yang aku pernah mempertanyakan ke teman atau ke saudara yang lebih tua, itu Bonataun ya, Bonataun. Jadi Bonataun itu kayak syukuran awal tahun lah, biasanya diselenggarakan oleh kelompok marga gitu, kelompok marga. Nah, Bonataun ini itu memang bagus ya, jadi tempat ajang untuk serumpun ini kenal dengan anak-anaknya, karena bisa kan anaknya dibawa juga di situ, itu anak-anaknya gitu. Nah, tapi ada ya beberapa kali aku menghadiri Bonataun, ada beberapa yang buat saya tuh kurang serak. Jadi memang gini, untuk menyelenggarakan Bonataun ini kan butuh dana ya. Padahal kalau dipikir-pikir, Bonataun kan namanya Bonataun awal tahun. Ya awal tahun lah diselenggarakan. Walaupun faktanya dan juga Bonataunnya bulan Juni mungkin karena keterbatasan tempat dan waktu. Ini yang Bonataun ini sebetulnya baru merayakan Natal dan Tahun Baru juga Desember kemarin. Artinya baru kumpul-kumpul juga ya kan. Artinya apa? Menyelenggarakan Natal Tahun Baru kan butuh biaya juga dong, gitu kan, sumbangan-sumbangan segala macam. Jadi dari segi itu saya tuh kebayang betapa penghamburannya gitu kan. Hanya untuk ketemu dengan orang-orang yang sama lagi gitu. Cuman karena nama judul acaranya berbeda gitu. Nah, saya tuh pernah agak enggak ini di suatu acara Bonataun, karena gini loh. Di acara Bonataun itu biasanya ada pemberian semacam apresiasi atau penghargaan kepada orang-orang atau anggota dari kelompok marga itu yang dianggap sukses segala macam. It's okay, bagus banget, kalau menurut saya bagus banget, karena itu kan jadi motivasi buat orang lain dan motivasi juga buat mereka untuk tetap bekerja keras, komit segala macam gitu ya. Cuman kalau menurut saya penghargaan seperti itu tidak melulu hanya ngelihat kesuksesan materi itu ya. Jadi biasanya sih yang dikasih biasanya misalnya nih, kalau kayak santunan beasiswa itu bagus banget lah, itu untuk atau anggota yang sudah kehilangan pasangan, janda ya, dan punya apa, itu bagus lah ya gitu ya. Nah, yang agak engganjel tuh gini loh, kan ada lah ya orang-orang yang memang secara ekonomi sukses banget gitu ya. Lalu ketika ada acara kumpulan marga ini bikin kegiatan, ya mereka pasti donatur paling besar ya kan gitu. Lalu nanti di acara ini dikasih penghargaan sebagai donatur paling besar seperti itu. Kemudian nggak cukup di situ, yang pernah saya lihat ya, itu didoakan khusus. Jadi dipanggil ke depan, kemudian dikasih ulos, kasih apa macam-macam lah ya, semacam penghargaan, apresiasi, mungkin cenderamata atau apa. Lalu didoakan khusus, pendeta mendoakan khusus untuk mereka supaya lebih sukses lagi, lebih diberkati lagi di segala macam gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini dibilang salah, ya nggak salah gitu loh. Tapi kalau dari sisi pandang saya ya seperti ini, orang itu memberikan sumbangan besar, dia memberikan dari kelebihannya, ya kan. Orang-orang yang sukses secara materi, mereka diberikan berkat banyak oleh Tuhan, lalu dia memberikan sumbangan dan bentuk besar. Menurut saya sih wajar saja gitu, dan kita wajar mengucapkan terima kasih kepada mereka, karena gimana kalau mereka nggak mau, nggak peduli gitu kan gitu ya.
tapi memberikan perlakuan khusus itu menurut saya nggak terlalu penting gitu. Gimana coba? Saya pernah ngobrol dengan seorang teman, itu kelompok marganya ya. Mereka ini bikin acara Bona tahun, itu menghabiskan anggaran tuh 500 juta, setengah miliar. Itu hanya untuk ya datang, makan, nyanyi, kemudian door prize gitu aja. Setengah miliar. Terus saya bilang, coba pikir, setengah miliar itu padahal di antara kelompok marga itu mungkin ada yang sedang berjuang untuk mempertahankan keutuhan keluarganya karena masalah finansial. Ada yang mungkin anaknya nggak bisa sekolah karena masalah finansial. Ada yang mungkin kontrakannya sudah digusur karena masalah finansial. Nah, apa nggak lebih baik ya dana-dana yang bisa dikumpulkan untuk hanya acara Bona tahun ini dibuat untuk membantu anggota-anggota dari kelompok marga yang seperti ini gitu ya. Dan orang-orang misalnya kelompok-kelompok yang gak mampu ini, dia dengan segala komitmennya, dengan segala upayanya, dia mungkin mengusahakan datang tetap ke arisan, ke pesta, itu walaupun dengan kondisi yang sangat pas-pasan, bahkan mungkin minus. Kalau buat saya, orang inilah yang harusnya didoakan khusus oleh pendeta, supaya dia walaupun kondisi keuangannya seperti itu, supaya dia tidak lari dari komunitas, tidak beralih imannya dan seterusnya gitu. Tapi faktanya nggak kayak gitu. Yang biasa yang didoakan yang orang kaya, yang sudah sukses secara materi, ya nggak salah-salah juga sih. Jeleknya sih kalau yang ngomongin seperti itu atau yang komunis, orang-orang seperti saya pasti dibilang sirik kan gitu. Tapi waktu itu saya bilang sama teman saya seperti itu, dia juga mikir, iya juga ya, kelah bener juga loh ya. Iyalah, cobalah kalian ngabisin 500 juta hanya sehari pesta sewa gedung, makan-makan. Padahal bulan Desember kemarin juga masih baru ketemu kan habis Natal kayak gituan. Itu coba 500 juta itu mungkin udah bisa nolong 3 keluarga dari pumuan itu yang mungkin sangat membutuhkan. Saya bilang gitu kan ya. Tapi ya memang ya hidup ini seperti itulah gitu. Jadi saya sih bukan, itu beberapa hal yang kadang-kadang mengusik saya sebagai orang Batak. Makanya kadang-kadang agak malas juga ke acara-acara kayak gituan gitu. Bukan karena misalnya lo sirik, karena karena saya kalau melihat sesuatu yang bertentangan dengan ini saya jadi nggak nyaman gitu ya kan. Dan nggak salahnya mereka juga kan, mungkin prinsip saya yang bertolak belakang gitu. Nah itu satu. Kemudian sekarang ini ya termasuk orang Batak mungkin juga kayaknya lebih cenderung menghambakan materi ya, apa-apa diukur dari materi. Coba deh pikir ya. Nah saya itu orang yang berprinsip gini, orang tuh hidup walaupun ya dia sukunya apapun, tapi dia punya hak untuk memilih cara dia hidup ya. Misalnya kayak gini kan sering tuh ada orang misalnya pesta deh, anak pesta, terus yang datang tuh sedikit, itu dianggap kayak aib, kesalahan. Habis selama ini nggak bergaul sih, nggak marsaur sih gitu kan. Aku pikir gini loh dia mungkin memilih cara hidup tuh seperti itu gitu. Dan ketika dia bikin pesta yang datang hanya sedikit, kenapa jadi kita yang ini, dianya aja nggak masalah gitu kan. Karena kan ada orang-orang memang yang introvert, ada yang extrovert, ada yang nggak terlalu suka yang inilah gitu. Jadi kita suka ngukur orang lain tuh dengan cara ini kita sendiri gitu. Nah, asal jangan misalnya nih dia ada acara lah misalnya ya, terus yang datang sedikit lalu dia marah-marah, padahal dia sendiri juga jarang datangin acara online. Nah kalau itu saya kira ya oke lah gitu. Terus karena aku sendiri pernah ngalamin seperti itulah ya, jadi katanya
dia kan malas tuh ke ini. Dalam hati saya, terus ketika dia tahu misalnya aku ada masalah, terus dalam hati saya, lah saya juga nggak teriak-teriak minta tolong situ gitu kan. Nah kita suka keliru menempatkan cara berpikir kita untuk nilai orang lain. Jadi kalau saya sih ya, kalau ada orang misalnya orang apapun, saya cuma orang Batak deh, apapun dia, kalau misalnya dia hidupnya lebih tertutup ya itu pilihan dia gitu loh. Kita kalau pelajari juga karakter orang-orang kan macam-macam ya. Ada yang nggak nyaman di keramaian, ada yang suka bergaul seperti itu. Nah itu kan kita nggak bisa pukul rata gitu. Yang penting buat saya itu ya dia nggak nyakitin kita ya kan, dia nggak merugikan kita dan seterusnya gitu. Jadi itu antara lain perspektif saya sendiri soal orang Batak. Yang mungkin di suku lain juga ada hal-hal seperti ini gitu, cuman ya saya berani ngomong karena saya orang Batak. Itu aja ya, nanti kita ngomongin hal-hal lain.